Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maharani. Saya kelas 9A, absen 30. Saya akan menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi pada objek wisata Kalimantan. Salah satunya Pasar Terapung. Beberapa aspek kehidupan masyarakat Kota Banjarmasin berkaitan erat dengan keberadaan sungai-sungai yang mengairi di wilayah Kota Banjarmasin. Hal ini menyebabkan sungai memiliki peran penting bagi kehidupan mereka. Masyarakat Kota Banjarmasin tidak hanya membangun rumah di bantaran sungai, tetapi mereka juga memanfaatkan sungai-sungai sebagai sarana transportasi yang dilakukan dengan menggunakan jukung atau sampan. Sungai-sungai ini dimanfaatkan pula untuk mengairi sawah dan kebun yang mereka miliki. Para nelayan memanfaatkan pula sungai-sungai sebagai sumber mata pencaharian untuk menangkap ikan-ikan dan udang. Selain itu, di lokasi tertentu, sungai-sungai dimanfaatkan sebagai lokasi transaksi jual beli sebuah pasar tradisional oleh masyarakat Kota Banjarmasin. Para pedagang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di pasar tradisional atau pasar terapung tersebut berdagang menggunakan perahu. Mereka membawa beragam komoditi dagang mereka untuk melakukan transaksi jual beli dengan pedagang lain. Kegiatan ekonomi pasar tersebut berlangsung mulai dari setelah sholat subuh, yaitu sekitar pukul 5 WITA, sampai menjelang siang sekitar pukul 9 sampai 10 WITA. Barang dagangan yang biasa dijajakan di pasar terapung adalah sayur-sayuran, buah-buahan, aneka macam ikan, aneka kue basah, serta bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari lainnya seperti beras, gula, minyak goreng, dan lain sebagainya. Pasar terapung adalah arena kegiatan ekonomi yang penting bagi para pedagang, karena menjadi lokasi mata pencaharian mereka. Kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar terapung adalah menawarkan barang dagangan, mendatangi rumah-rumah penduduk, dan membeli komoditi dari pedagang lain. Kegiatan tersebut tentu tidak hanya melibatkan antara pedagang dan pembeli, tetapi juga melibatkan pihak lain karena dalam berdagang terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti menyiapkan modal berdagang, membeli barang dagangan, sampai menjual barang dagangan. Dalam menyiapkan modal, tentu akan melibatkan peran kepala keluarga karena berkaitan dengan ekonomi rumah tangga para pedagang. Para pedagang pasar terapung sebagian besar adalah ibu rumah tangga. Oleh karena itu, mereka akan melibatkan para suami mereka terkait dengan pengambilan keputusan mengenai keuangan rumah tangga yang akan digunakan sebagai modal untuk berdagang. Sedangkan untuk menyiapkan barang dagangan, mereka melibatkan pedagang lain atau orang yang memiliki kebun. Para pedagang pasar terapung umumnya menjajakan barang dagangan berupa sembako seperti beras, gula, minyak goreng, sayur mayur, buah-buahan, dan kue-kue basah. Mereka membeli barang tersebut dari orang-orang yang memiliki kebun atau para pedagang lain. Dalam hal transaksi jual beli, ada pedagang yang merangkap sebagai pembeli. Pedagang membeli barang dagangan pedagang lain untuk konsumsi keluarganya. Ada juga yang membeli disebabkan barang dagangannya sudah habis dan ia masih ingin berdagang pada hari itu. Kebiasaan pedagang membeli barang dagangan di tempat yang sama mengakibatkan intensitas interaksi antara para pedagang tersebut meningkat. Hal ini tentu mempengaruhi pola transaksi mereka. Jika mengacu pada mode transaksi yang dilakukan para pedagang pasar terapung adalah mode transaksi personal. Dalam mode transaksi ini, nilai sosial yang dihasilkan dalam suatu transaksi dianggap lebih penting dibandingkan keuntungan ekonomis. Mereka tidak peduli apabila terdapat orang yang menjadi langganannya memberi dengan harga murah. Bagi mereka, apabila hubungan penjual dan pembeli terjalin dengan baik, mereka tidak akan mengalami kerugian karena tetap memiliki pembeli yang akan selalu membeli barang dagangannya. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan pada hubungan sosial yang telah terjalin antara penjual dan pembeli. Tidak banyak pedagang yang melanjutkan kegiatan berdagang di pasar darat setelah berjualan di pasar terapung. Hal tersebut disebabkan para pedagang harus mengerjakan pekerjaan utamanya dalam berkeluarga, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Oleh karena itu, setelah berjualan di pasar terapung, mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Sekalipun mereka berjualan, mereka tetap berjualan di depan rumah mereka. Karena jika berjualan di depan rumah, mereka tinggal menunggu pembeli yang datang. Dengan begitu, mereka dapat berdagang sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan yang lainnya. Moral ekonomi yang diterapkan oleh para pedagang pasar terapung memang tidak dapat terlepas dari aspek-aspek kehidupan yang lain, sebagaimana halnya riba yang ada karena serapan dari ajaran agama Islam. Riba diterapkan oleh para pedagang dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dalam hal ini, riba juga menjadi bentuk pengaturan dalam resiprositas berimbang. Kemungkinan ada eksploitasi dalam hubungan timbal balik. Sebagai contoh, salah seorang anggota keluarga tersebut mengalami sakit cukup parah dan pedagang tersebut tidak memiliki uang sehingga harus minjam kepada tetangga atau pedagang lainnya. Pedagang yang sedang mengalami kesulitan tersebut tentu akan melakukan apa saja demi mendapatkan pinjaman uang. Dalam hal ini, pedagang yang sedang mengalami kesulitan tersebut menjadi pihak yang mudah untuk dieksploitasi. Hal tersebut memungkinkan tetangga atau pedagang lainnya memberikan piutang mengajukan syarat-syarat tertentu yang merugikan. Namun hubungan timbal balik yang tidak berimbang itu tidak terjadi karena adanya pemahaman pedagang mengenai riba. Sekian, terima kasih dari saya.
Rahma Maharani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.